Tapi yang jelas putrinya itu datang ke Indonesia dalam keadaan bagaimana, itu kan bisa dilihat di bandara. Nah, kemudian dibandingkan dengan sekarang, alat kelaminnya juga bisa diperiksa, cowok itu juga diperiksa. Kalau misalnya tidak perawan lagi, kemana keperawananmu itu? Kamu kan masih 16 tahun di bawah umur, gitu loh. Artinya Abang tidak setuju dengan ribut-ribut antara pengacara gitu? Ribut-ribut kurang setuju lah, tapi kalau misalnya diperiksa secara objektif dan dipidana itu saya setuju, dan harus dipidana pelakunya maupun aktor-aktor di belakangnya. Seandainya Abang dipilih untuk menjadi pengacaranya Fadel saat itu gitu misalnya, Kalau pengacaranya Fadel saya tidak mau, tapi kalau seandainya Ibu Nikita Mirzani menunjuk saya jadi pengacaranya, saya mau. Alasannya apa Bang? Kenapa nggak mau Fadel Bang? Membunuh anak lo udah terang-terangan loh, membunuh anak di bawah umur, itu kan kekejaman itu. Baru-baru ini, Cindy membeberkan foto tespek bukti kehamilan Loli, di mana foto yang Cindy terima itu dari Loli pada saat mereka masih akur berteman. Menurut Cindy, jika warganet tidak percaya dengan foto tespek itu adalah bukti kehamilan Loli, bisa dilihat dari spray dan bed cover sama percis dengan foto kucing di atas yang diunggah oleh Loli, karena percis di atas spray dan bed cover yang sama. Tak hanya itu, Cindy pun menunjukkan sebuah video Loli yang sedang dalam kondisi hamil. Terlihat keadaan perut Loli mulai membesar. Ini pas dia hamil juga. Nggak ada sih Ci, tapi ini kan video call. Itu pas dia lagi hamil? Iya, pas Juni. Iya. Tapi belum Padahal putus. selingkuh, makanya dia minta tolong aku kasih tahu mamanya. Dia juga bilang ke Ran, apa aku pulang aja ya gitu. Pas ini si Fadel selingkuh. Oh my god. Iya. Pas dia hamil. Halo, apa kabar? Semoga sehat, panjang umur, dan berkah rezeki yang melimpah. Amin. Untuk kali ini kasih kabar berkah dari dunia entertainment Indonesia. Inilah kabar terbaru dari perselisihan Nikita Mirzani yang melaporkan Fadel Badijeh atas kasus dugaan persetubuhan di bawah umur dengan korban Loli, anak dari Nikita Mirzani. Ya, Nikita bersama Nikita Mirzani melaporkan Fadel Badijeh ke polisi atas dugaan persetubuhan di bawah umur, aborsi paksa dengan korban Loli, anaknya. Akhirnya Nikita Mirzani didukung oleh para pengacara top Indonesia. Di antaranya adalah Komarudin Simanjuntak. Komarudin Simanjuntak puji aksi Nikita Mirzani jemput paksa Loli dari apartemennya. Itu sudah sangat tepat. Kubu Fadel makin getar-getir. Dan begini berita selengkapnya. Pengacara Komarudin Simanjuntak memuji aktris Nikita Mirzani yang menjemput paksa putrinya Loli dari sebuah apartemen. Belakangan ini jagat maya dihebohkan dengan aksi Nikita Mirzani menjemput paksa putri sulungnya Laura Mizani Nesiru Arsri alias Loli dari apartemennya. Berita penjemputan itu pun heboh lantaran remaja 17 tahun itu terlihat histeris saat itu. Sontak saja, aksi Nikita Mirzani itu mendapatkan beragam komentar. Salah satunya dari pengacara kondang Komarudin Simanjuntak. Alih-alih mencibir aksi Nikita Mirzani, Komarudin justru memuji sikap tegas sang aktris yang memutuskan menjemput paksa Loli. Ya, Nikita Mirzani itu tindakannya sudah benar. Begitu kata Komarudin yang dikutip dari YouTube Celeb on Cam. Dalam komentarnya, Komarudin Simanjuntak juga menyinggung soal langkah tegas Nikita Mirzani melaporkan kasih Loli Fadel Badijeh ke polisi. Sebagai tambahan informasi, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Badijeh ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan persetubuhan dan aborsi. Ia melaporkan anaknya di bawah umur yang dibawa Fadel ya. Pembuktiannya gampang. Lihat CCTV bandara apakah anak itu Loli hamil atau tidak saat pulang ke Indonesia. Begitu tandas dari Komarudin Simanjuntak. Nah, kalau hamil di mana anak itu? Kalau tidak ada berarti aborsi. Kalau tidak hamil berarti dugaan itu tidak terjadi.
Begitu ibu pengacara 50 tahun itu. Nikita Mirzani tolak restoratif justice Fadel Badjideh. Dalam pemberitaan sebelumnya, Fadel Badjideh dikabarkan sempat mengajukan permintaan restoratif justice dalam kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani. Lewat kuasa hukumnya, Fahmi Hamid, Nikita Mirzani dengan tegas menolak restoratif justice yang diajukan oleh sekretarinya. Ya siapkan diri aja, gak perlu bermimpi dengan hal-hal yang sudah tidak masuk akal dengan minta restoratif justice, begitu kata Fahmi dengan tegas. Fahmi menegaskan perkara yang dilaporkan bintang film Nenek Gayung itu tidak bisa disamakan dengan perkara harta benda. Ya jangan samakan perkara ini dengan perkara harta benda. Perkaranya Niki ini terkait dengan perkaranya seorang anak kecil yang belum dewasa menurut hukum, dan ini adalah anaknya sendiri, Nikita Mirzani. Ya saya yakin Nikita menutup pintu karena tidak mungkin mengembalikan seperti keadaan semula. Begitu ungkapnya. Sang kuasa hukum juga menyoroti saksi-saksi yang dihadirkan dalam kasus Loli itu. Kamarudin Simanjuntak memuji aksi Nikita Mirzani menjemput paksa Loli. Ya sebenarnya saksi itu berawal dari orang yang datang dari luar negeri yang memberikan dokumen dan sebagainya. Dalam kesaksiannya, dia menyatakan bahwa dalam peristiwa ini ada beberapa saksi yang mengetahui. Nah, saksi-saksi itu saya telepon dan mereka semua gak keberatan untuk menjadi saksi. Begitu papar sang pengacara. Ia pun terkesan dengan saksi-saksi tersebut, sebab para saksi itu mengetahui detail peristiwa yang terjadi. Saksinya yang luar biasa, karena dia mengetahui secara mendetail peristiwa di bulan April. Dia bukan hanya berkomunikasi melalui WhatsApp, tapi berkomunikasi langsung berhadapan-hadapan dengan Loli bersama-sama. Begitu pungkas dari sang pengacara Fahmi Bahmid. Nah, itulah kasih kabar yang dapat kami kabarkan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi berita yang bermanfaat hiburan untuk semuanya. See you.